sedang bekerja pada Klinik Warmadewa pada pagi hari ini. Jadi sesuai dengan keluhan ibu sebelumnya, saya akan melanjutkan pemeriksaan fisik pada payudara ibu dan juga pada organ reproduksi ibu. Nanti pemeriksaan fisik ini pertama-tama yang akan saya lakukan adalah pemeriksaan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Nanti saya akan membantu menginstruksikan bagaimana pemeriksaan payudara pada ibu, dan pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan pada organ reproduksi ibu. Nanti sekiranya organ reproduksi ibu akan dimasukkan alat yang disebut dengan spekulum. Mungkin dirasa kurang nyaman, tapi ini tidak apa-apa Bu, jangan khawatir. Ini adalah salah satu bagian dari pemeriksaan fisik agar mengetahui apakah organ reproduksi ibu ada gangguan atau tidak. Bagaimana Bu? Ya, saya bersedia. Ya, baik Ibu. Sebelumnya Ibu bisa menuju ke bed dulu. Saya akan mencuci tangan dan mempersiapkan alat dan bahan. Setelah mempersiapkan alat dan bahan dan mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan, mintalah pasien untuk membuka pakaian dan juga berdiri di depan cermin. Setelah itu, setelah pasien membuka pakaian dan berdiri di depan cermin, perhatikan apakah payudaranya simetris, lalu ada perubahan warna, bentuk dan juga tekstur. Setelah itu lihat juga di bagian putingnya apakah ada perubahan warna, bentuk dan juga tekstur. Setelah itu, setelah melakukan inspeksi pada payudara, minta pasien untuk mengangkat kedua tangannya ke atas seperti ini. Lalu setelah itu lihat apakah kedua payudara simetris atau tidak, lihat apakah ada benjolan atau tidak. Setelah itu minta pasien untuk menaruh tangan di belakang kepala dan sedikit ditarik, lalu minta pasien untuk sedikit membuku ke depan. Setelah itu perhatikan kontur dari payudara, apakah ada perubahan pada payudara, terutama di bagian payudara yang menggantung yang di bagian bawah. Minta pasien untuk menaruh tangan di pinggang seperti ini. Setelah itu badan sedikit dicondongkan ke depan. Setelah itu bahu dan juga lengan itu agak ditekuk ke bagian depan, ditekuk dan ditekan ke bagian depan. Setelah itu perhatikan kontur dan bentuk dari payudara. Setelah melakukan inspeksi, kita akan lanjutkan untuk melakukan palpasi pada payudara. Diawali dari payudara di sebelah kanan. Jadi mula-mula tangan diangkat dulu dan lakukan inspeksi juga pada aksila apakah ada benjolan atau tidak. Lalu jika ingin melakukan palpasi, maka gunakan 3 atau 4 jari. Kalau yang di kanan, gunakan tangan kiri seperti ini. Jadi yang pertama-tama itu dengan teknik dari lateral ke medial seperti ini. Nah, selanjutnya setelah dari lateral ke medial, lakukan dengan metode dari atas ke bawah seperti ini. Lalu setelah itu lakukan dengan teknik sirkular searah dengan jarum jam ataupun sebaliknya. Setelah melakukan palpasi,
tekan puting. Setelah ditekan putingnya, lihat apakah ada cairan yang keluar. Jika ada cairan yang keluar, apapun bentuk cairannya, periksakan kepada dokter. Jadi selanjutnya saya akan memeriksa payudara di sebelah kiri. Jadi yang awal mula-mula angkat dulu tangan kirinya dengan menggunakan tangan kiri. Pemeriksaan dilakukan dengan tangan kanan dengan 3 jari ataupun 4 jari. Dimulai dari inspeksi dulu pada bagian aksila dan payudaranya. Di bagian aksila apakah ada benjolan atau tidak. Lalu lakukan palpasi dengan metode dari lateral ke medial seperti ini. Setelah itu lakukan dengan metode dari atas ke bawah. Lalu setelah itu lakukan dengan metode sirkular searah jarum jam ataupun sebaliknya. Setelah melakukan palpasi, perhatikan kembali pada bagian aksila dan juga payudara. Lalu lakukan penekanan pada puting dan lihat apakah ada cairan yang keluar. Jika ada cairan yang keluar, konsultasikan kepada dokter. Jadi setelah melakukan pemeriksaan payudara dengan posisi berdiri di depan cermin, setelah itu lakukan pemeriksaan payudara dalam posisi terlentang seperti ini. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan payudara di sebelah kanan. Maka dari itu saya akan menaruh bantal di bahu sebelah kanan pasien. Setelah itu saya akan mengangkat tangan kanan pasien seperti ini. Lalu saya akan menggunakan tangan kiri saya untuk melakukan palpasi pada payudara. Dengan yang pertama, dengan teknik dari lateral ke medial. Setelah itu saya akan melakukan dengan metode dari atas ke bawah. Setelah itu saya akan menggunakan metode sirkular searah jarum jam ataupun sebaliknya. Setelah selesai melakukan palpasi, perhatikan bagian aksila dan juga payudara apakah ada perubahan. Lalu setelah itu, tekan puting payudara seperti ini. Lihat apakah ada cairan yang keluar. Jika ada cairan yang keluar, apapun jenis cairannya, konsultasikan cairan tersebut kepada dokter. Setelah itu dilanjutkan pada pemeriksaan payudara di sebelah kiri. Karena pemeriksaan payudara di sebelah kiri, bantal akan dipindahkan ke bahu di sebelah kiri. Setelah itu saya akan melakukan tindakan palpasi yang pertama-tama, yaitu mengangkat tangan kiri pasien dengan menggunakan tangan kiri saya dan melakukan palpasi dengan tangan kanan saya. Palpasi dimulai dengan teknik dari lateral ke medial seperti ini. Setelah itu dilanjutkan dengan teknik dari atas ke bawah. Setelah itu dilanjutkan dengan teknik sirkular searah dengan jarum jam ataupun sebaliknya. Setelah itu, perhatikan pada aksila dan juga payudara apakah ada perubahan. Dan setelah itu, tekan puting payudara dan lihat apakah ada cairan yang keluar. Jika ada cairan yang keluar, konsultasikan cairan tersebut, apapun jenisnya,
konsultasikan kepada dokter. Baik, Ibu, pemeriksaan payudaranya sudah selesai. Sekarang silakan Ibu rapikan pakaiannya dan kita akan melanjutkan ke pemeriksaan reproduksi. Genitalia. Jadi yang pertama ini ada tempat yang sudah berisi cairan klorin, lalu di sini ada 2 cucing, lalu di sini ada cairan salfon, baru di sini ada iodin, lalu di sini ada sarung tangan, di sini ada bivalve speculum, lalu di sini ada kertas dan juga pulpen, lalu di sini juga ada kasa. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, saya akan memasukkan cairan salfon ke cucing 1, lalu iodin ke cucing 2. Jadi Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada organ reproduksi Ibu. Jadi sebelumnya Ibu bisa kencing dulu untuk mengosongkan kantung kemihnya. Setelah itu Ibu bisa kembali tanpa menggunakan celana ya Bu. Jadi Ibu sudah kembali dari kencing dan Ibu sudah tidak menggunakan celana. Silakan Ibu berbaring dan kakinya agak sedikit ditekuk Ibu. Saya akan melanjutkan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan pertama-tama saya akan melakukan penekanan pada perut, tepatnya di suprapubik, untuk mengindikasikan bahwa ada atau tidaknya nyeri ataupun tonjolan-tonjolan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada organa genitalia eksternal. Baik, di sini tidak ada kemerahan ya Ibu, tidak ada tonjolan. Setelah itu saya akan melakukan palpasi. Jadi pada saat saya palpasi tidak ada nyeri tekan dan tidak ditemukannya benjolan. Setelah itu saya akan membersihkan bagian vulva dengan menggunakan cairan salfon. Jadi cairan salfon dimasukkan ke cucing 1 yang sudah berisi cairan salfon, lalu diusapkan dari atas ke bawah seperti ini, 1 kapas untuk 1 kali. Setelah itu dibuang di tong sampah, lalu lakukan sekali lagi. Setelah itu saya akan memasukkan spekulum ke dalam organ reproduksi. Mohon maaf Ibu, saya akan memasukkan alat, mungkin dirasa kurang nyaman. Melakukan pemeriksaan in speculo yang berguna untuk memeriksa adanya lesi atau kepedahan pada vagina dan memperhatikan daerah serviks. Bila ditemukannya sekret vagina yang mencurigakan, dilakukan pemeriksaan spesimen. Bila tidak, maka dilakukan tindakan asepsis dan antisepsis dengan larutan povidone iodin pada daerah vagina, porsio, dan sekitarnya. Setelah itu saya akan mengeluarkan spekulum dengan hati-hati.
saya akan menaruhnya di tempat dengan cairan klorin tadi. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan bimanual dengan menggunakan 2 jari saya yang dimasukkan ke dalam vagina. Hal ini berfungsi untuk menentukan besar, posisi, konsistensi, dan mobilitas dari uterus serta adanya nyeri goyang pada serviks dan tumor pada adnexa atau cavum douglasi. Pemeriksaan organ reproduksi ibu telah selesai. Jadi ibu silakan gunakan pakaian ibu dan kembali ke meja pemeriksaan ya ibu. Setelah itu saya akan membereskan alat dan bahan yang telah saya gunakan. Lalu saya akan membuka sarung tangan saya. Dan merendamnya di dalam cairan klorin. Setelah itu saya akan melanjutkan dengan mencuci tangan saya. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan fisik yang telah saya lakukan, jadi Ibu payudaranya masih dalam keadaan normal dan juga organ reproduksinya normal, tidak ada gangguan. Sekiranya Ibu ada yang ingin tanyakan Ibu? Tidak, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Ibu, semoga sehat selalu.